Pemirsa, sudah banyak sekali negara yang mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh PBB? Selengkapnya akan disampaikan oleh Anggi Hasibuan. Silakan Anggi. Terima kasih Vera dan pemirsa, setiap kali konflik Palestina-Israel ini memanas, dunia menoleh ke PBB, semua berharap ada keputusan tegas, misalnya gencatan senjata atau juga sanksi. Namun, seringkali harapan ini kandas di satu kata, veto. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya hak veto ini? Kenapa begitu kuat sampai bisa membatalkan keputusan seluruh dunia? Kami akan membahasnya, pemirsa. Yang pertama, veto ini ibarat tombol merah yang cuma dimiliki segelintir negara. Begitu ditekan, seluruh keputusan Dewan Keamanan ini langsung batal. Yang punya tombol sakti ini ada 5, kita tampilkan datanya. Ini ada Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan juga Inggris. Mereka disebut sebagai anggota tetap warisan dari kemenangan Perang Dunia Kedua. Kenapa cuma mereka? Karena waktu PBB dibentuk tahun 1945, kelima negara ini dianggap pemenang perang sekaligus penjaga utama perdamaian dunia. Jadi inilah mereka diberi hak istimewa yang sampai sekarang ini masih berlaku. Nah, pemirsa, di Dewan Keamanan PBB, keputusan besar tidak cukup hanya lewat suara mayoritas. Dari 15 anggota, memang butuh 9 suara setuju, tapi itu saja tidak cukup. Ada aturan khusus, 5 negara tetap, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan juga Inggris, ini harus ikut mendukung atau minimal tidak menolak. Nah, disinilah letak kekuatan hak veto. Kalau salah satu dari 5 negara ini bilang tidak setuju, maka resolusi otomatis gagal. Bayangkan saja pemirsa, 14 negara bisa sepakat bulat, tapi satu suara tidak dari negara tetap ini bisa membatalkan seluruh keputusan. Inilah kenapa hak veto sering disebut sebagai tombol mati yang bisa menghentikan aspirasi dunia, bahkan ketika mayoritas ini sudah bersuara sama. Kalau kita lihat catatan terbaru sampai September 2025, pemirsa, Amerika Serikat ini sudah 6 kali menggunakan hak veto sejak perang Israel-Hamas meletus di Oktober 2023. Contoh paling baru adalah pada 18 September 2025 saat Dewan Keamanan mengajukan resolusi gencatan senjata, pembebasan sandera, dan jalur bantuan ke Gaza. Hampir semua negara setuju, tapi Amerika menekan tombol veto ya, dan juga resolusi pun akhirnya kandas. Beberapa bulan sebelumnya, pada 4 Juni 2025, situasi serupa terulang. Saat itu ada resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen tanpa syarat di Gaza. Lagi-lagi semua anggota Dewan mendukung kecuali Amerika Serikat yang langsung memveto. Kalau kita tarik ke belakang lagi pemirsa, tren ini bukan hal yang baru. Hingga akhir 2023, Amerika Serikat berarti sudah lebih dari 45 kali memakai veto untuk menggagalkan resolusi yang menekan Israel. Dan menurut data terbaru per September tadi, total ada sekitar 89 veto yang pernah dikeluarkan Amerika sejak PBB berdiri. 51 diantaranya berkaitan langsung dengan Israel dan Palestina. Artinya, lebih dari separuh penggunaan veto Amerika di PBB dipakai untuk melindungi Israel. Inilah yang membuat hak veto sering disebut bukan sekedar aturan prosedural, namun senjata politik yang nyata dampaknya bagi jutaan orang di lapangan. Kita lanjutkan pemirsa. Ada pertanyaan sederhana, bisakah sebenarnya Majelis Umum PBB ini membatalkan veto di Dewan Keamanan? Jawabannya tidak bisa secara langsung pemirsa. Secara hukum, hak veto ini memang bisa dihapus atau dibatasi lewat amandemen Piagam PBB. Tapi dalam praktiknya ini hampir mustahil dilakukan. Kenapa? Karena mekanisme amandemen Piagam PBB mengharuskan persetujuan semua negara pemegang hak veto. Caranya begini pemirsa. Pertama, Majelis Umum harus setuju dulu usulan amandemen dengan mayoritas 2/3 suara. Setelah itu, amandemen harus diratifikasi oleh 2/3 negara anggota PBB, termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Artinya, kalau satu saja dari 5 negara ini kemudian tidak mau atau menolak, perubahan otomatis gagal. Padahal banyak sekali pemirsa usulan sudah diajukan untuk membatasi hak veto, misalnya veto tidak boleh dipakai untuk melindungi sekutu. Kemudian veto dilarang dalam kasus genosida, kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat. Usulan double veto yaitu resolusi baru bisa dibatalkan hanya jika minimal 2 negara tetap menolak. Ini juga bukan cuma satu. Sejak tahun 2022 memang ada aturan baru sebenarnya. Setiap kali ada veto, Majelis Umum otomatis menggelar sidang khusus dalam 10 hari untuk membahas kenapa alasan adanya veto. Jadi aturan ini tujuannya untuk menambah transparansi, tapi perlu dicatat pemirsa sekali lagi, sidang ini tidak bisa membatalkan veto, hanya memberikan ruang debat dan tekanan moral dari negara-negara lain. Intinya, negara-negara besar pemegang hak veto tidak akan rela kehilangan kekuatan ini. Bagi mereka, veto ini adalah senjata politik untuk melindungi kepentingan strategis masing-masing. Karena itu, paling mungkin terjadi bukan penghapusan total, melainkan pembatasan penggunaan veto secara bertahap, ditambah tekanan moral dari komunitas internasional. Kalau Dewan Keamanan buntu, pemirsa, Majelis Umum bisa menggunakan mekanisme Uniting for Peace untuk mengeluarkan resolusi alternatif.
Bedanya resolusi ini sifatnya rekomendasi, jadi bukan keputusan mengikat. Tekanan moral dan diplomatik dengan dukungan mayoritas dunia, resolusi Majelis Umum ini bisa memberikan beban politik besar pada negara pemegang veto. Jadi singkatnya, Majelis Umum tidak punya kuasa untuk membatalkan veto, yang bisa dilakukan hanya memberikan tekanan politik, membuat resolusi alternatif, atau mendorong amandemen piagam PBB yang ujung-ujungnya tetap membutuhkan persetujuan negara-negara pemegang veto itu sendiri. Kalau mau dibayangkan pemirsa, hak veto ini mirip dengan aturan main di sebuah pertandingan yang dibuat oleh pemain lama. Mereka yang dulu menang perang menuliskan aturan dan memberi diri mereka hak istimewa sampai sekarang. Dan aturannya juga belum berubah, jadi meskipun dunia sudah banyak berubah, kartu spesial ini tetap ada di tangan mereka dan hampir mustahil diambil kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.